Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya coba baca kartu tarot kamu, namun sedikit melibatkan astrologi, di mana kita ketahui adanya Mercury retrograde yang terjadi hingga tanggal 25 di bulan April ini, dan Mercury retrograde ini telah mengaktifkan beberapa eclipse seperti eclipse Capricorn atau Aries eclipse. Dan Aries eclipse ini kita ketahui sudah terjadi di tanggal 8 hari Senin kemarin ya, solar eclipse in Aries atau gerhana bulan total. Dan astrologi berkata bahwa ini adalah gerhana bulan total terpanjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, terkhusus tahun 2017, dan efek atau energinya bakalan terasa dampaknya hingga 8 bulan ke depan. Bayangkan saja 8 bulan ke depan, hampir setahun ya, begitu besar dampak dari energi solar eclipse di Aries ini. Yang kita ketahui bahwa Aries memiliki elemen api. Api itu panas ya, dan sifatnya ini impulsif, spontan, dan mudah kepancing dia. Jadi perlu bagi teman-teman Scorpio mungkin lebih peka atau memiliki self-awareness, kesadaran diri di dalam bersikap, bertutur kata, berpikir, atau mengelola emosi ketika dealing pada situasi atau orang-orang yang vibrasinya berbeda dengan kamu. Supaya ya ngejaga hati dan pikiran ya kan. Kadang kan kita selalu ingin berpikir yang positif, jaga hati selalu gitu kan. Tapi ada aja orang yang mungkin datang di kehidupan kita itu sebagai cobaan ya untuk untuk menguji seberapa tough atau seberapa kuat kita gitu. Kadang kita diizinkan oleh Allah ketemu dengan orang-orang atau dihadapkan pada situasi yang vibrasinya nggak enak. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang sama kita, tapi Tuhan itu pengen kita mungkin mempelajari sesuatu hal di sana. Kenapa sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi? Tujuannya untuk apa? Mungkin untuk membentuk karakter, pola pikir kita menjadi lebih dewasa lagi atau lebih dekat lagi sama Sang Pencipta. Oke, saya buka di sini tarot kamu. Lewat tarot ini kita bisa melihat bentuk energi kamu seperti apa kira-kira ya. Boleh diingat kembali bahwa bacaan ini bersifat general, juga vice versa. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksakan, diambil yang cocok, diambil yang positifnya ya. Oke, ada the High Priestess, Page of Wands, Four of Cups, King of Pentacles, the Wheel. Yap, ada banyak sekali kesempatan bagi kamu untuk memperoleh peruntungan. Ini untuk kamu yang mungkin mencari pekerjaan, mau jalan-jalan, atau mungkin kamu mau berganti karir, mengembangkan usaha, buka usaha, bisa. Ada banyak di sini orderan. Tapi di satu sisi ada rasa jenuh, bosan, nggak bersemangat. Ada nih yang menawarkan ya. Ada tampak di sini tangan, dia sedang menawarkan satu mangkok. Sementara di sini ada 3 mangkok. 3 mangkok ini mungkin adalah sesuatu yang kamu harapkan tetapi malah tidak kamu dapatkan. Ya, tapi malah kamu kepikiran terus sama yang ketiga ini. Kenapa ya aku nggak bisa dapatin itu? Ada rasa kecewa dan ini yang jadi perhatian kamu. Sementara di sini ada tawaran, tapi kamu nggak tertarik. Ya, udah jenuh atau mungkin kamu udah mungkin bakalan sama kayak yang kemarin, lepas juga. Sama aja kayak yang kemarin nggak dapat juga gitu ya. Jadi ada rasa pesimis di sana. Tapi ketahuilah di sini ada the Wheel. Juga ada King of Pentacles. Saya ngerasa King of Pentacles ini adalah bagian dari energi kamu. Kalau bukan energi kamu, energi dari seseorang yang dealing sama kamu, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini sosok yang stabil secara finansial. Dia tahu bagaimana memanage keuangannya dengan baik. Dia ini
ingin hidup enak gitu ya. Kalau orang pengen hidup enak kan dia pasti akan berusaha keras mengelola uangnya dengan baik. Misalnya dia punya banyak uang, dia akan manfaatkan uang ini sebagian untuk membangun suatu usaha atau ngembangin usaha. Dia nggak akan buat di itu diam aja di bank atau disimpan di rumah gitu ya. Karena dia mau hidup enak. Kalau kita mau hidup enak ya kan kita harus kerja keras. Kalau kita mau hidup mewah harus kerja keras supaya dapat banyak uang. Nah, kalau banyak uang kita bisa melakukan banyak hal seperti itu dia di sini ya. Dia ini sosok yang royal termasuk juga dan beberapa di antara kamu mungkin ada yang pengusaha ya. Kamu seorang pimpinan, kamu punya banyak karyawan, ada karyawan yang kudu kamu harus gaji, tapi entah kenapa di sini ada rasa pesimis, bosan, jenuh. Mungkin kamu perlu nih rehat sejenak, jalan-jalan dulu ya. Mungkin kamu perlu lebih memperhatikan kesehatan rohani dulu, masalah kesehatan. Kalau bukan masalah kesehatan rohani, jasmani. Karena kadang kalau tubuh kita nggak sehat juga akan bisa mempengaruhi mood ya, emosi. Dari emosi dia naik, dia kepikiran atau dari sebaliknya dari karena banyak pikiran turun ke emosi dan ini berdampak ke kesehatan jasmani. Jadi dia bertalian satu sama lain ya. Jadi kudu harus peka terhadap kebutuhan apa sebenarnya yang kamu harus lakukan supaya rasa semangat ini tadi muncul lagi. Karena saya nggak lihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya. Bidang kamu itu menuntut kamu untuk senantiasa aktif. Kerja, 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 dan kerja ini seperti rutinitas sehari-hari. Namanya kalau kita punya usaha, kita harus siap pantau terus kan. Kalau kita nggak gerak duluan, gimana bawahan kita mau gerak? Biasanya bawahan akan meniru atasannya. Kalau atasannya aja malas-malas, bawahannya pun jadi, oh enggak, bosnya pun seperti itu, ngapain kita ini kan gitu. Pikiran bawahan ya, yang rugi tetap kita. Jadi kudu harus bisa ini, aku semangat terus. Cuman aku lagi malas-malasnya, gimana aku bisa bangkit ya supaya nggak males, supaya nggak eh, patah hati, gimana supaya aku bisa lebih bergairah lagi ya. Nah itu tadi ya, lebih peka terhadap kebutuhan jasmani dan rohani kamu, evaluasi diri ya, ibarat kita sedang berkaca nih. Hey Scorpio, kamu kenapa kok nggak semangat gitu? Apa gitu? Harus ada di sini kejujuran ya terhadap diri sendiri supaya bisa menemukan titik yang menyebabkan kamu kurang bersemangat. Mungkin kamu perlu harus kusuk, harus jalan-jalan dulu, harus shopping dulu biar semangat ya. Ada Page of Wands. Ya, saya ngelihat Page of Wands ini adalah tantangan. Ada banyak sekali tantangan di depan nih. Wow, pandangan kamu itu ke the wheel, kesempatan-kesempatan baik, tantangan, adanya level up gitu. Itu yang kamu lihat terus, tapi di belakang semangatnya mulai kayak redup dia. Ya banyak pengaruhnya ya, bisa jadi karena kesehatan fisik atau mungkin karena hal-hal yang lain yang membuat kamu kecewa. Kamu teringat sama orang yang pernah ngecewain kamu atau kamu pernah dealing pada suatu pekerjaan, ada project yang kamu tangani nggak berhasil, jadi kamu ngerasa kecewa dan teringat ke situ terus. Ya, boleh kita mengingat sesuatu hal yang mengecewakan, gagal yang pernah kita lakukan, tetapi bukan berarti ini akhir dari segalanya kan gitu. Ada di sini tetap tawaran itu tuhnya. Dan tawaran ini saya lihat adalah the wheel. Dihubungkan ke sini ya, the wheel. Dan the wheel ini nggak terjangkau dia. Tergantung seberapa lihai, seberapa cekatan kamu mengambil kesempatan ini. Ya, kalau nggak konsentrasi, nggak dalam keadaan fisik dan emosi yang baik, ya bisa jadi dia salah panah kan, salah pilih dia. The wheel kan dia selalu berputar ya. Kudu harus ada juga semacam doa, afirmasi, atau vibrasi-vibrasi yang kamu pancarkan ke sini itu positif. Kalau kita memancarkan energi positif senantiasa pada suatu bidang yang kita inginkan, maka
pancara positif tadi itu akan menarik yang positif kembali ke kita. Tapi kalau kamu ingat-ingat sesuatu yang mengecewakan, itu menjadi bentuk energi yang kamu miliki sekarang, dan itu yang akan seperti hal itu yang akan ketarik lagi ke kamu. Jadi the will di sini bisa dikatakan ini 100% bisa baik, 100% juga bisa sebaliknya, tergantung kamunya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, saya buka oracle kamu. Bagaimana kira-kira pesan dari oracle kamu untuk kartu ini? Ups. Saya ulangi dulu ya. Untuk skor, ups. Wow. Ini agak susah nih. Ada take a divinely guided change. All positive change and successful ventures involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make room for new and more meaningful opportunities. Setiap tantangan itu, sesuatu hal yang baru itu pasti ada risikonya. Kita mau naik motor sekalipun jalan di jalan raya, mengendarai motor tetap ada risikonya gitu ya. Berbisnis juga seperti itu. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan di sini, dan untuk menghadapi tantangan project berikutnya kamu jadi kurang bersemangat, ada tawaran juga kurang bersemangat. Sementara di sini ada the high priestess, ini merupakan simbol bahwa hey Virgo gitu ya, she tries to poke you, dia sedang ngepoking kamu, kamu harus dengerin suara hati kamu, Scorpio. Kalau kamu butuh istirahat misalnya kan, besok harus kerja nih, artinya malam ini kamu kudu cepet tidur gitu ya, udah ada suara hati seperti itu, nah cepet tidur. Atau mungkin kamu ada self evaluation, berbicara, jawab sendiri dalam hati ya, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa bangkit semangat lagi. Nah, kata hati bilang pengennya jalan-jalan ya, mungkin kamu perlu meluangkan waktu kamu untuk jalan-jalan. Oke, oracle kamu berkata bahwa setiap tantangan itu ada resikonya. Tetapi di sini, malaikat penjaga kamu itu akan senantiasa siap untuk membimbing kamu ke arah yang baru ini nih. Jangan diingat-ingat lagi yang lalu, gitu. Hal-hal yang mengecewakan kamu. Lihatlah ke hal baru. Saya ngelihat ini, kamu memang udah posisi melihatnya ke arah sini ya. Dan itu bagus, ada semangat. Ketika kamu udah fokus ke sini, kamu akan semakin bersemangat. Tetapi ketika kamu berbalik nih, melirik ke sini, ini bisa jadi ketarik lagi ke sini. Ya, cuman kartunya bagus sih saya ngelihat di sini ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah meluangkan waktu self evaluation, kamu mengingat ke belakang sesuatu hal yang mengecewakan kamu sebagai bahan kamu untuk berhati-hati ke depan dan mendengarkan suara hati kamu, dan sekarang kamu lebih fokus terhadap hal-hal baik di depan. Itu bagus banget. Dan di sini malaikat penjaga kamu berkata bahwa mereka siap untuk terus membimbing jalan kamu nih, ke jalan yang kamu ingin tuju. As you leave behind that which is comfortable. Ya, jangan terus berada di zona nyaman ya. Kalau kita kan mau naik nih, naik level up gitu, pasti kan anginnya makin kencang tuh. Pohon semakin tinggi makin kencang anginnya kan. Semakin naik kita ke atas, maka cobaannya semakin tinggi. Kalau mau tenang-tenang aja, nggak ada resiko ya begini dia gitu. Santai aja, dia nggak ngapa-ngapain, tapi income juga kurang, tawaran juga nggak ada, mau beli apa-apa nggak bisa, mau hidup santai, nyaman, sejahtera nggak bisa. Ya, padahal di sini ada keinginan pengen hidup sejahtera. Okay, you make room for new and more meaningful opportunities. Ya, kata oracle kamu di sini ya, tinggalkanlah suasana-suasana nyaman itu. Kalau pengen situasi kamu berubah menjadi lebih baik lagi secara finansial, kamu harus meninggalkan zona aman itu. Dan beranilah untuk
menghadapi tantangan di depan. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye!